Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan untuk atensinya. Nah, kita akan melanjutkan pembuatan SKL yang selanjutnya, yaitu SKL ketersediaan air. Nah, di sini berdasarkan jurnal yang kita butuhkan itu adalah peta das, peta curah hujan, dan peta guna lahan. Nah, untuk peta das ini kita sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Jadi gunakanlah peta das yang ini ya, dengan menggunakan indeks kerapatan sungai ya. Nah, itu menggunakan inilah peta dasnya hasilnya. Nah, untuk curah hujan nanti bisa menggunakan penskoran nya ini mungkin nanti kita cek lagi apakah sama dengan peta sebelumnya. Kelihatannya beda, nanti akan ada penskoran ulang. Nah, untuk tuplah ini pada intinya sama ya, tuplah cuman di sini ada mungkin Bapak modifikasi dibalik, karena lahan yang terbangun itu biasanya ketersediaan airnya rendah dibandingkan lahan non terbangun, karena lahan non terbangun ini biasanya masih ada hutan, ketersediaan airnya masih tinggi, sedangkan terbangun itu ketersediaan airnya rendah. Jadi mungkin agak dibalik ya, terutama air permukaan. Nah, kita lanjut untuk yang lain tidak ada perubahan ya. Nah, selanjutnya kita memberikan skor. Klik kanan di peta dasnya, kemudian open attribute table. Nah, di sini masih lumayan banyak ininya kategorinya. Rekan-rekan bisa melakukan di solve ya kalau misalkan terasa banyak, karena akan menyulitkan rekan-rekan juga saat pengisian skor ataupun nanti overlay peta kemampuan lahannya. Kalau tidak mau di solve pun tidak apa-apa, yang penting jangan sampai tertukar dalam pemberian skor. Nah, bagi yang ingin di solve, pilih geoprocessing, di solve. Nah, masukkan peta dasnya ke sini, tarik ke sini ya, dari sini tarik ke sini, atau bisa klik di sini cari peta das seperti ini. Nah, kemudian masukkan di sini namanya peta das ya, underscore das ya, AR save. Nah, di solve-nya ini berdasarkan kategori di sini, plus juga skor ya, biar di sini karena sudah kita bikinkan file skornya, biar file skornya itu tidak hilang. Nah, ini kita centang juga, kemudian pilih OK. Nah, yang ini juga bisa dipakai sebenarnya, cuman karena data biasanya menggunakan data vektor itu sering kadang-kadang terbalik ya, ataupun dalam pemberian skor itu keliru karena sudah terlalu banyak datanya. Nah, seperti ini peta dasnya. Peta das yang ini tidak digunakan terlebih dahulu, jadi disingkirkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita memberikan skor. Anda klik kanan di peta das yang hasil di solve tadi, pilih edit feature, start editing, kemudian klik kanan lagi di peta das, open attribute table. Nah, jadi tinggal memberikan skor. Baik yang tidak merata itu bisa di sini dicek, baik tidak merata itu nilainya 4 ya, skornya 4. Kemudian setempat terbatas itu skornya 3 di sini. Oke, kemudian pilih editor, stop editing, yes ya. Yang skornya sudah selesai diberikan. Nah, selanjutnya kita untuk skor curah hujan. Nah, ini klik kanan, kemudian edit feature, start editing. Ini klik kanan lagi, open attribute table. Nah, di sini
Kalau di sebelumnya itu semakin kecil curah hujannya itu semakin baik. Nah, kalau untuk ketersediaan air semakin tinggi curah hujannya semakin baik kebalikannya. Jadi kita menggunakan 4.000 sampai 4.500 jika interval curah hujannya milimeter per tahun ya. Itu 5 sampai dengan 3.500 sampai 4.000 itu 4, 3.000 sampai 3.500 itu 3, 2.500 sampai 3.000 itu 2. Nah, jadi diingat-ingat, nanti lupa bisa melihat jurnalnya. Yang berbeda hanya peta guna lahan ini saja yang berbeda. Kemudian 4.000 kita cek dulu. Ini 2.800, ini di interval yang ini 2.500 sampai 3.000. Kita kasih nilai 2 ya. Nah, kemudian saya klik sini 2, enter ya. Kemudian di 2.700 sama, kita masih menggunakan nilai tengah. Ini di skor 2 juga ya, karena masih di 2.500 sampai dengan 3.000 ya. Nah, kemudian ini sama, masih 2. Nah, ini nilainya 3 ya, karena rentangnya di antara 3.000 sampai dengan 3.500 ya. Ini masih nilainya 2. Kemudian nah ini 2.400, ini di bawah 2.000 ini ya, 2.500 sampai dengan 3.000. Ini tidak ada yang 2.400, karena kan bisa tuliskan angka 1 saja di sini ya. Kemudian 2.500 ini 2, ini 2 ya. 3.000 ini nilainya ini 2, 3.500 itu 3, ini 3 ya. Ini sudah 4, karena 3.700 ini di interval antara 3.500 sampai dengan 4.000. Oke, kemudian lanjut lagi, ini 2, ini 3 ya, 4, 3, 2, 3. Oke, pilih editor, stop editing, kemudian pilih yes. Oke, jadi sudah selesai ya pemain skor untuk curah hujan. Sedangkan tutupan lahan ini bisa menggunakan yang ini saja, karena jadi yang untuk tata guna lahan tetap yang sama, tidak bisa menggunakan yang kemarin ataupun saat kita pembuatan SKL limbah, pembuangan limbah, karena terbalik ya. Sama ya, maaf. Jadi bisa digunakan, maaf. Nah, tinggal kita overlay, geoprocessing, union, masukkan 3 peta ini, tinggal tarik. Oke. Kemudian pilih output feature class, dibuat di sini SKL ketersediaan air ya, air. Kemudian oke. Tunggu sampai selesai overlay-nya. Oke, sudah selesai. Tarik ke sini. Nah, seterusnya kita akan membuatkan field atau kolom baru ya. Klik kanan di SKL ketersediaan air tadi, open attribute table. Nah, kita akan membuat field untuk pemberian atau penjumlahan skor ya. Pilih add field di sini, table option, add field. Sini buat saja SKL drainase, SKL air ya. Ini SKL ketersediaan air, karena memang tidak bisa panjang. Ini pilih long integer saja. Oke. Kemudian tambah field baru lagi, kategorinya k_air ya. Ini pilih type-nya teks ya, karena nanti akan berupa huruf. Ini kasih 100 saja. Oke. Kemudian tambahkan lagi kolom baru
Nah, pilih tabel option, add field, berikan di sini n ya, n underscore air, maksud ini hasil penilaian dari kategorinya. Ini type-nya Oxford integer saja. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan, klik kanan di skala air, pilih field kalkulator. Nah, ini kita masukkan skor das ditambah dengan skor tata guna ditambahkan dengan skor curah hujan. Kemudian oke. Nah, oke, jadi sudah terjumlahkan untuk skor dari ketiga peta tadi. Selanjutnya kita membuat kategori. Nah, kategorinya lihat di sini saja, sesuai jurnal. Ini kurang, ini 5 sampai dengan 6. Nah, jadi kurang dari sama dengan 6 lah ya. Nah, klik kategori di sini, klik tabel option, SKL air, kurang dari sama dengan 6 ya. Apply ya, yang nilainya kurang dari 6 ini akan terblok ya. Klik K air sini, fill kalkulator, tanda petikan di sini kurang ya, titik 2 tanda petik 2 kurang. Oke. Kemudian n airnya di sini klik kanan, fill kalkulator, kurang itu nilainya 2 ya, sesuai dengan jurnal. Ini kita masukkan 2 tanpa tanda petik ya, kalau angka tanpa tanda petik. Nah, kemudian kita lanjutkan yang sedang 7 sampai dengan 8. Nah, sedang ini kita buat untuk query datanya atau sintaknya itu lebih dari sama dengan 7 dan ya, n skl air kurang sehari sama dengan 8. Kemudian pilih OK ya, atau apply. Nanti dia akan memblok. Ini tuh sudah 311 yang terblok. Nah, tidak apa, klik saja di sini, kemudian pilih fill kalkulator, masukkan kategorinya, ini sedang ya. Oke. Tanda petik 2 sedang, tanda petik 2 lagi. Oke. Nah, di n airnya kemudian pilih fill kalkulator, nilainya 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita gantikan, kalau cukup 9, 10, yang 7 ini ganti dengan 9, yang air ini yang 8 ganti dengan 10. Apply ya, nanti dia akan terblok yang nilainya 9 sampai dengan 10. Pilih K air ini, klik kanan, pilih fill kalkulator, kemudian cukup ya, cukup, petik dulu, tanda petik 2. Oke. Oke, sudah terisi. Nah, ini yang sudah terisi kategorinya. N airnya klik kanan, di judul kolomnya pilih fill kalkulator, kemudian 4. Oke. Nah, selanjutnya untuk kategori tinggi. Nah, tinggi ini 11 ya sampai dengan 12. Kita buat saja sintaknya, ini pilih tabel atribut ya, select by atribut, lebih dari sama dengan 11 ya. Jadi nilainya yang di atas 11 itu nanti tinggi. Apply, dia sudah terblok. Datanya tidak ada ya di sini, tidak ada yang nilainya lebih dari sama dengan 11, jadi udah. Oke, kemudian ini untuk pemberian skor ini sudah cukup, tinggal memberikan
eh, simbolisasi atau pewarnaan ya pada sini. Oke, mungkin cukup untuk pembuatan SKL ketersediaan air ya. Kita lanjutkan untuk pembuatan SKL peta kemampuan lahannya ya. Nanti kita akan mengoverlay semua peta SKL, 9 peta SKL. Nanti akan kita berikan skor dan nilai. Oke, cukup mungkin untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.